Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Juniana, NIM G1B1919004. Video berikut merupakan video tugas Kilab saya dari blog Keperawatan Medikal Bedah 2. Pada video berikut, saya akan menjelaskan mengenai pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral. Untuk video lebih lanjut dan penjelasan lebih lanjut, selamat menyaksikan. Definisi nutrisi enteral. Nutrisi enteral merupakan pemberian nutrisi ataupun makanan yang tidak melalui oral ataupun mulut, akan tetapi melalui media tertentu, misalnya selang yang dimasukkan ke saluran cerna. Contoh dari pemberian nutrisi secara enteral adalah NGT, nasogastric tube, ataupun OGT, oral gastric tube. Nah, pemberian ini dapat dilakukan secara manual ataupun melalui pompa. Berikut merupakan contoh dari pemberian nutrisi enteral melalui NGT. Nutrisi parenteral merupakan pemberian nutrisi ataupun makanan melalui pembuluh darah ataupun intravena tanpa melalui saluran pencernaan. Nutrisi parenteral diberikan apabila usus tidak dapat lagi dipakai karena satu dan lain hal. Misalnya telah terjadi enterokolitis, nekrotikans, dan distress respirasi berat. Berikut merupakan contoh nutrisi parenteral. Indikasi pemberian nutrisi baik enteral maupun parenteral yang pertama itu adalah pasien dengan saluran pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mempertahankan, mencerna ataupun menyerap makanan. Yang ketiga adalah pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan kalori dan zat gizinya. Langkah-langkah dari pemberian nutrisi baik enteral maupun parenteral. Yang pertama adalah menilai status gizi dan kondisi klinis pasien, di mana penilaian status gizi dapat dilakukan melalui pemeriksaan antropometri dan kondisi klinis pasien dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, hitunglah kebutuhan zat gizi, baik itu kebutuhan kalori, protein, lemak, elektrolit, mineral, cairan, dan lain-lain. Yang ketiga, memilih komposisi terapi gizi yang tepat dan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, menentukan teknik dan skema terapi agar terapi dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, memonitor efek terapi gizi dan komplikasi. Penata laksanaan nutrisi enteral. Yang pertama, cara ini diperuntukkan bagi pasien yang saluran pencernaannya masih berfungsi akan tetapi tidak bisa secara oral. Yang kedua, nutrisi enteral dapat diberikan secara bolus atau drip dengan tetesan yang diatur oleh pompa. Berikut merupakan komplikasi yang dapat terjadi saat dilakukan pemberian nutrisi secara enteral. Yang pertama itu muntah, yang kedua aspirasi, yang ketiga rinitis, yang keempat sinusitis, yang kelima diare, yang keenam trauma hidung, dan yang terakhir itu adalah esofagitis. Penata laksanaan nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral merupakan cara pemberian zat-zat gizi secara lengkap melalui pembuluh darah vena untuk mencapai keadaan gizi yang adekuat. Apabila nutrisi enteral ataupun oral, keadaan adekuat tidak bisa dicapai atau kontraindikasi pemberian nutrisi secara saluran cerna. Pemberian nutrisi parenteral diperlukan pemantauan yang sangat ketat karena mempunyai resiko komplikasi yang cukup tinggi. Komplikasi yang dapat terjadi itu seperti infeksi, sepsis, dan gangguan keseimbangan maupun gangguan metabolik. 4 prinsip dasar agar nutrisi parenteral dapat berhasil. Yang pertama itu adalah pemasangan kateter vena harus dilakukan secara aseptik. Yang kedua, penyiapan dan pemberian cairan dan aditifnya dilakukan secara teliti dan tepat. Yang ketiga, perawatan kateter secara teratur. Dan yang keempat, monitoring pasien secara ketat. Berikut beberapa komplikasi yang dapat terjadi saat dilakukan pemberian nutrisi secara parenteral. Yang pertama itu adalah komplikasi teknik, di mana dapat menyebabkan terjadinya emboli udara, pneumotoraks, ruptur, dan tromboemboli.
Yang kedua adalah komplikasi infeksi. Dapat menyebabkan demam, hipotensi, oliguria, kemunduran secara umum. Dan yang ketiga dapat menyebabkan komplikasi metabolik yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan glukosa, gangguan asam basa, dan gangguan elektrolit. Komplikasi metabolik juga dapat menyebabkan hiperglikemia, hiper ataupun hipokalemia, hiper ataupun hipokalsemia, hiper ataupun hipomagnesia, dan juga hiper ataupun hipofosfatemia. Itulah penjelasan saya mengenai pemberian nutrisi secara enteral maupun parenteral. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, mari kita koreksi bersama dan teman-teman bisa koreksi saya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.